Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nada jawab salamnya ini jawab salam yang orang sebulan lagi mau pergi umroh nih kelihatan. Amin. Udah daftar belum? Belum. Berarti 2 bulan lagi. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, host kita yang luar biasa, Ustadz David, ibu-ibu yang hadir di sini yang soleha semuanya insya Allah. Amin. Pemirsa iNews yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan menyimak tentang satu ujian melalui surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Ada ayat di dalam surat Al-Insyirah dan semua orang insya Allah yang punya ujian, yang punya masalah, kalau baca surat ini insya Allah akan terasa mudah. Setuju? Setuju. Mari kita dengarkan firman Allah di dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah. Maka sungguh bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Lalu diulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Coba kalau lagi punya masalah dengan anak. Baca ayat ini. Kira-kira apa rasanya? Hah? Adem katanya. Adem. Oh, anak ini ujian. Tapi di balik ujian ini ada kemudahan yang ada pada anak ini. Apa yang membuat kita ketika menghadapi kesulitan itu membuat kita kemudian lemas, membuat kita sedih karena kita fokus kepada masalah. Ya. Betul atau tidak? Betul. Padahal Allah mengatakan kalau aku datangkan kesulitan, datangkan masalah, aku sediakan banyak pintu-pintu kemudahan. Sayangnya kita terlalu fokus kepada pintu sulit sampai buta untuk melihat pintu-pintu kemudahan yang sudah dibuka. Allah. Setuju atau tidak nih? Setuju. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini Allah menggunakan kata bersama. Dan 2 kali disebut. Kenapa menggunakan kata bersama? Saking dekatnya kemudahan itu di dalam kesulitan itu. Bukan setelah. Walaupun ada ayat saya ja'allahu ba'da usrin yusra. Tapi ayat ini 2 kali bersama kesulitan ada kemudahan. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan. Kalau kamu mau mendapatkan banyak kemudahan saat menghadapi kesulitan. Hadapi kesulitan. Karena kemudahan itu bersembunyi di balik kesulitan. Allah. Subhanallah. Maka siapapun yang hidupnya ingin mudah. Maka dia tidak boleh mundur menghadapi kesulitan. Karena semua kemudahan itu bersembunyi di balik kesulitan. Coba ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Teknologi handphone itu hasil dari kesulitan yang terpecahkan. Iya, iya. Betul nggak? Betul, Ustaz. Ini sound yang kita pakai, media yang kita pakai itu hasil kesulitan yang terpecahkan. Gara-gara ada kesulitan maka muncul teknologi-teknologi kemudahan. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi sekali lagi ingin mengajarkan kepada kita. Kalau kamu mendapati kesulitan, tantangan, anak yang menjadikan ujian bagimu, kamu jangan fokus cuma kepada kesulitannya. Fokuslah kepada solusinya. Fokuslah kepada kemudahannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dulu air mineral dalam botol, Ya. betul? Ya, betul. Itu ada gara-gara apa? Susah cari ini air. Susah, kesulitan cari minum. Kalau lagi di jalan. Lagi di Air jalan. putih, iya, ya. Coba akhirnya apa? Orang kemudian tidak fokus kepada kesulitan.
Tapi fokus bagaimana yang sulit ini jadi mudah, maka lahirlah air-air mineral dalam botol. Ya. Subhanallah. Mohon maaf, saya tidak menyebut merek. Kalau kita naik ojek, betul? Ya. Orang penuh dengan kemacetan, sulit. Tapi orang kemudian tidak fokus kepada sulit, tapi fokus kepada mudah. Apa yang memudahkan yang sulit ini? Akhirnya timbullah aplikasi-aplikasi. Ya. Untuk transportasi, untuk mempermudah yang lain-lain. Ya, belanja. Ide-ide cemerlang, ide-ide mudah itu dihasilkan dari ketika orang tidak menyerah di hadapan kesulitan. Maka anak kita yang mungkin sulit bagi kita, ujian bagi kita, maka kalau kita tidak mengeluh di hadapan ujian itu, akan ketemu ide-ide cemerlang. Bagaimana membuat anak yang tadinya ujian menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kita semua. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Tapi jangan lupa, Bu. Tadi Ustaz Khalik tadi mengatakan yang ujian itu bukan cuma anak. Anak juga ujian, punya bapak dan ibu yang kurang soleh dan soleha. Betul atau tidak? Betul. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Para ulama mengatakan apabila satu kesulitan masuk dalam batu, maka pasti akan datang dua kemudahan untuk mengusir kesulitan yang ada di dalam batu itu. Tidak pernah ada satu kesulitan masuk di dalam satu ruangan, kecuali kemudahan akan datang dan mengusir itu semua. Asal satu, jangan fokus kepada kesulitan, tapi fokuslah kepada solusi. Kemudahan. Dan dengarkan ini Pak Halik. Orang yang paling mudah hidupnya adalah orang yang paling ahli menghadapi kesulitan. Orang-orang yang menyerah terhadap kesulitan hidupnya sulit. Tapi orang-orang yang berani menghadapi kesulitan, merekalah yang hidupnya mudah. Karena kemudahan ngumpet di balik kesulitan. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, ya Allah. Kiai, saya mau tanya, kalau sekarang boleh nggak kita menafsirkannya? Karena dulu-dulu kalau ngomongin soal surah Al-Insyirah ini ya, bicara soal fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusron. Nah ini suka disampaikannya bukan bersama, tapi dikatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Suka ada yang begitu ya Bu ya nyampein ya. Walaupun kata-katanya yang kita pahami kalau orang yang bicara tafsir, fa'ina ma'al itu kan bersama. Tapi ada juga yang mengartikannya setelah sulit ada kemudahan. Boleh nggak kita mengartikan begitu? Karena ada ayat lain lagi yang mungkin bicara dengan artinya kira-kira bisa sama seperti itu. Ada memang ayat yang berbunyi saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, setelah kesulitan ya, ada kemudahan. Mudahan. Nah sehingga ada yang menafsirkan bersama kesulitan kemudahan itu maksudnya setelahnya. Kenapa tapi pakai kata ma'ah? Ya kenapa kok beriringan? Saking dekatnya jarak keluarnya kemudahan itu. Saking dekatnya seolah-olah gini. Dalam kesulitan itu ada bibit dan benih kemudahan.